Sama-sama kita nyanyi Oh Sukacitaku. Adik-adik semangat ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Apa adik-adik? Sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, tak mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, tak mati bagiku. Sukacitaku kini berjumpanya. Padanya ku berserah, pada Yesus ada hidupku. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Oke. Nah, sekarang kita mau sembah Tuhan. Semuanya adik-adik siapin hatinya. Semuanya kita fokus. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Semuanya ambil sikap yang paling baik buat sembah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkatkan pujian sedikitmu. Sedikit
siapkan telinga kami Tuhan, Engkau siapkan pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan firman yang diberikan Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik dan tumbuh dalam hati kami Tuhan, serta berbuah lebat sehingga kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Iya, judul firman Tuhan hari ini, ya, janji yang ditepati. Ya, apa? Yuk sama-sama diulang, 2, 3, janji yang ditepati. Iya. Hari ini kita masih belajar sama-sama tentang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Ya, dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nanti kalian sama-sama belajar membaca setelah ibadah ini selesai, ya. Sekarang dengarkan firman Tuhan dulu, ya. Bapak Abraham, ya, menerima banyak janji dari Tuhan. Salah satu janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunan, ya. Nanti bisa dibaca dalam Kejadian 12 ayat 2. Tuhan memberkati Abraham. Ya, Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham. Dia memiliki keturunan. Ya, dia memiliki anak. Namanya siapa? Iya, namanya Ishak. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana ya cara Abraham bisa menerima janji Allah. Yang pertama, tidak bimbang. Ya, dalam Roma 4 ayat 20 dikatakan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, kita sama-sama tahu Bapak Abraham itu menerima janji Tuhan, ya, berupa ya salah satu janji Tuhan itu keturunan, ya, akan memiliki keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nah, umurnya masih waktu itu 75 tahun. Ditunggu-tunggu 1 tahun kemudian belum ada. 2, 5 tahun, 10 tahun. Wah, sampai akhirnya 25 tahun. Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Dia mempunyai anak. Nah, terhadap janji Tuhan tadi dikatakan ia tidak bimbang. Abraham terus percaya kepada Tuhan. Padahal tubuhnya semakin tua. Iya, umur 100 tahun. Ya, sudah tua. Tapi dia tetap, ya, imannya kuat. Dia tidak bimbang. Dia percaya sama Tuhan. Iya. Yang pertama, Abraham menerima janji Tuhan karena dia tidak bimbang. Sekarang yang kedua, yakin. Nah, dalam Roma 4 ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, bukan hanya tidak bimbang, tapi Abraham yakin bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang ia janjikan. Walaupun tubuhnya sudah mulai lemah, dia sudah tua, mungkin Abraham itu menunggu-nunggu, ya, ditunggu-tunggu janjinya kok tidak digenapi, dia belum terima, tapi dia terus percaya sama Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu berkuasa, dia itu berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Kalau kita nunggu pernah dijanjiin sama mama, sama papa mungkin, ditunggu-tunggu baru 1 hari, 2 hari, seminggu saja sudah resah gelisah. Ya, besok ya nanti kalau kamu ini, ya misalnya kalau kamu jadi nurut sama mama, nanti mama belikan ini misalnya. Ditunggu-tunggu mungkin jadi resah gelisah, aku sudah baik, aku sudah nurut, kok tidak dibelikan apa yang dijanjikan sama mama. Lah, Abraham juga seperti itu. Ya, dia menunggu-nunggu janjinya Tuhan, tapi dia dengan keyakinan, dia yakin Tuhan itu berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Keren ya, luar biasa. Abraham menerima janji Tuhan walaupun
tubuhnya sudah lemah, dia sudah menjadi tua. Tapi dia menerima janji Tuhan. Adik-adik yang di rumah mau menerima janji Tuhan? Amin. Iya, Kak Anifa juga mau menerima janji Tuhan. Ya, digenapi dalam hidup Kak Anifa. Nah, sekarang bagaimana ya supaya kita bisa mengetahui janji Tuhan Allah itu? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengetahui janji Allah itu? Iya, janji Allah itu ada dalam Alkitab. Di sini banyak sekali terdapat janji Tuhan. Nah, kalau kita tidak baca Alkitab, ya kita tidak tahu. Ya, janji Tuhan buat aku apa ya? Hari ini apa ya janji Tuhan? Apa benar ya? Nah, bisa baca Alkitab. Ya, di sini sudah ada yang bisa baca? Wah, keren. Kalian sudah bisa baca. Yang belum bisa baca, tidak apa-apa. Nanti minta tolong papa mamahnya. Ya, kakaknya juga boleh. Minta tolong dibacain firman Tuhan. Ya, di sini banyak sekali janji Tuhan. Nah, salah satu janji Tuhan ya, sama-sama kita buka dalam Lukas 11 ayat 9. Nah, di situ dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Ini baru salah satu janji Tuhan. Ya, luar biasa janji Tuhan. Kalau kita minta, kita akan diberi. Nah, kita minta apa? Minta sembuh. Kira-kira diberi enggak sama Tuhan? Caranya gimana? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Ini gigiku sakit, tolong Tuhan sembuhkan aku. Nah, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Seperti Bapak Abraham tadi, harus nunggu berapa tahun? Iya, 25 tahun. Supaya apa? Digenapi janjinya Tuhan. Nah, kalian juga bisa minta sama Tuhan. Nanti kalau waktunya tiba, pas waktunya, Tuhan akan menggenapi janjinya. Kalian akan menerima janji Tuhan itu. Nah, sekarang misalnya minta supaya jadi anak yang pinter, nilainya 100 semua. Wah, boleh ya. Kalian bisa minta sama Tuhan. Karena janji Tuhan ya seperti tadi, tidak bimbang. Kita harus yakin bahwa Tuhan melaksanakan, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang Dia janjikan. Yakin aku pasti jadi anak yang hebat, yakin aku jadi anak yang pintar. Tapi ya jangan lupa belajar. Jangan terus, wah pokoknya yang penting aku berdoa. Sudah aku, ayo belajar dulu. Enggak, pokoknya kan aku mau berdoa aja. Katanya firman Tuhan itu, Tuhan ketika kita minta akan diberi. Betul, ketika kita minta Tuhan pasti beri. Tapi kita juga harus berusaha, belajar sungguh-sungguh. Ya, kalau kalian rajin belajar, ya, dihafalkan, diingat, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku mau belajar supaya ini loh yang aku baca ini bisa ingat lagi. Ketika besok ya ada ulangan, ada tes, ada pertanyaan, aku bisa menjawab dengan tepat sehingga dapat nilai yang bagus. Nah, itu contohnya ya. Banyak hal yang bisa kalian minta sama Tuhan. Itu baru satu janji loh ya. Ini banyak, ini Alkitab banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini ya kita belajar sama-sama ya. Seperti Bapak Abraham ya, menerima janji Tuhan, janji yang ditepati. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Karena tadi yang pertama, iya, karena Bapak Abraham tidak bimbang. Yang kedua, betul, karena Bapak Abraham yakin kalau Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah, hari ini siapa yang mau jadi seperti Bapak Abraham? Ya, yuk sama-sama kita baca value kita pagi hari ini dengan suara yang mantap ya. 2, 3. Aku mau seperti Bapak Abraham yang menerima janji Allah. Yuk sama-sama 2, 3.
Aku mau seperti Bapak Abraham yang menerima janji Allah. Iya, hari ini sama-sama kita belajar. Ya, kita mau menerima, kita pun juga bisa menerima janji Allah seperti Bapak Abraham. Ya, kita harus yakin dan tidak bimbang. Nah, hari ini siapa di antara kalian yang mau menerima janji Tuhan? Yang mau seperti Bapak Abraham menerima janji Tuhan? Yuk semua matanya ditutup. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham tidak bimbang, karena Bapak Abraham yakin bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang Ia janjikan. Hari ini banyak sekali janji Tuhan yang bisa kalian terima melalui kalian baca Alkitab. Di situ banyak sekali janji Tuhan. Kita bisa menerima janji itu. Kita minta sama Tuhan, kita berdoa, kita tekun baca Alkitab setiap hari. Supaya kita menerima janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Anak-anak dimanapun kalian berada, hari ini Tuhan Yesus ada bersama dengan kalian. Tuhan Yesus mau menepati janjinya kepada kalian. Asal kalian tidak bimbang dan yakin, percaya penuh bahwa Dia sanggup melaksanakan apa yang Ia janjikan. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Tuhan melihat tangan-tangan kalian, Tuhan melihat saat ini dimanapun kalian berada, Tuhan ada bersama dengan kalian. Tuhan mendengar setiap doa-doa kalian yang kalian naikkan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Anak-anak yang rindu seperti Bapak Abraham yang menerima janji Tuhan. Mereka pun juga mau Tuhan menerima janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati hidup mereka yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Yang ada dalam Tuhan Yesus mereka mungkin sedih, Tuhan Yesus menghiburkan mereka. Tuhan memberkati orang tua mereka, memberkati kakak mereka dan siapapun Tuhan yang mendampingi mereka yang untuk ibadah pagi hari ini. Menolong mereka Tuhan, apapun Tuhan yang mereka doakan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami minta, maka Tuhan akan memberi. Itu janji-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau terus belajar Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan janji-janji-Mu itu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Sukacita-Mu melimpah buat setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga di rumah-rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan nih. Buat adik-adik kelas kecil dan sedang, ayat hafalannya ada di Filipi 2 ayat 2b. Bunyinya adalah, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi, buat adik-adik kelas kecil nih ya, ada di Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu ya buat adik-adik kelas kecil dan kelas sedang. Sekarang buat yang kelas besar. Buat yang kelas besar ada di Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi ya buat adik-adik kelas besar. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oke, jangan lupa hafalin ayat hafalannya ya. Sekian adik-adik buat ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.